Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Kali ini kita kedatangan satu lagi STB televisi digital. Ini merupakan varian terbaru dari Matrix. Ini adalah Matrix Apple merah, namun sudah disertakan radio FM di dalamnya atau include radio FM di dalamnya. Untuk radio FM ini merupakan satu-satunya STB saat sekarang ini, di mana untuk STB televisi digital yang sudah ada radio FM-nya. Harga jual di pasaran saat sekarang itu di range 250 sampai dengan Rp270.000. Link pembelian terbaik nanti akan kita sertakan di deskripsi video. Jika kita perhatikan untuk model boxnya sama saja ya seperti Matrix Apple merah yang tidak ada radio FM-nya, di mana untuk STB tersebut sudah pernah kita review, linknya dapat dilihat di pojok kanan atas video ini. Untuk fitur ada pada bagian ini, untuk resolusi baru mendukung sama ya dengan yang versi yang sebelumnya, yaitu Full HD 1080p, kemudian internal storage-nya adalah 8 MB dan seterusnya seperti ini. Belum mendukung HEVC H265, baru mendukung kodek H264 saja. Untuk dongle mendukung MT7601 dan RT5370, dan ini juga bisa dipakai sebagai IPTV player. Nah, secara fitur sama ya, yang bedakannya dengan versi Matrix Apple merah sebelumnya itu hanya tertanam radio FM-nya saja. Nah, ini ada fitur micast-nya juga sama seperti yang sebelumnya. Baik, selanjutnya kita akan coba lihat ya kelengkapan apa saja sih yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Jadi inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya, sama seperti biasanya, di mana di sini kita mendapatkan kertas petunjuk pemakaian. Tentunya sudah ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, dan pastinya untuk Matrix Apple ini juga sudah ber-SNI ya, ada keterangannya di sini. Jika dibutuhkan ini dapat dijadikan sebagai referensi, dan sekaligus ini juga merupakan lembaran kartu garansi terdapat di bagian belakangnya seperti ini ya. Jadi satu lembar kertas sebagai buku petunjuk dan juga sebagai kartu garansi menyatu satu seperti ini. Kemudian kita juga mendapatkan kabel RCA untuk televisi tabung. Tentunya ini juga bisa dipakai untuk televisi LED ataupun LCD ya. Namun lebih disarankan untuk menggunakan kabel HDMI. Baterai juga sudah tersedia seperti ini, namun baterai ini kualitasnya adalah kualitas yang biasa saja. Lebih disarankan untuk menggunakan baterai yang kualitasnya lebih baik. Nah, ini adalah remote controlnya. Nah, remote controlnya modelnya pipih ya seperti ini. Secara quality build up sih standar sebenarnya, namun untuk tombol-tombol sangat nyaman sekali pada saat kita tekan, tidak terkesan ringkih, dan ini juga ada feedbacknya ya, tidak terlalu empuk. Kalau dia empuk itu kesannya tuh tidak seperti kita menekan tombol pada remote control. Terdapat tulisan Matrix pada sisi bagian bawah, dan pastinya untuk remote control ini belum mendukung fitur infrared learning function, jadi tidak bisa dipakai sebagai pengganti remote televisi. Nah, ini adalah untuk STB-nya ya. Untuk STB tentunya quality build up-nya full terbuat dari metal semuanya atau besi. Model sama seperti Matrix Apple merah yang tidak ada radionya, sama persis. Ini saya buka dulu, saya kletek. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman bisa perhatikan pada sisi bagian depannya ini terdapat tulisan Apple, kemudian ini juga ada satu buah port USB. Ini adalah LED display-nya, dan di sini terdapat tulisan radio FM. Inilah yang membedakan dengan Matrix Apple merah yang versi yang sebelumnya. Tentunya ini juga sudah tertanam fitur micast. Tombol semuanya adalah lengkap, model tombol, posisi tombol sama juga seperti Matrix Apple merah yang sebelumnya. Ada tombol OK, plus minus, kemudian tanda panah kiri kanan. Tombol menu juga ada, tombol power juga tersedia. Kemudian ventilasi udara terdapat pada sisi bagian atas, samping kanan juga ada ya. Samping kiri juga terdapat, termasuk pada posisi bagian bawahnya. Di posisi bagian bawah, ventilasi udaranya tidak banyak, hanya sedikit saja. Tapi mudah-mudahan untuk sirkulasi udara ini aman ya, dan tidak terjadi overheat. Namun seperti biasa nanti akan kita uji setelah kita nyalakan beberapa lama, 1 jam mungkin ya, dan kita cek berapa suhunya. Untuk kelengkapan port bisa lihat pada posisi bagian belakang, di mana pada posisi bagian belakang ini terdapat port RCA. Ini adalah untuk televisi tabung, LED, LCD juga bisa tentunya. Port HDMI, port USB, jadi total port USB-nya itu ada sebanyak 2 buah, jadi cukup banyak. Namun nanti kita juga akan pastikan apakah ini juga bisa kita pasangkan dengan USB hub. Jika bisa tentunya port USB-nya akan semakin lebih banyak. Kemudian ini adalah untuk port antena, di mana untuk port antena ini ada untuk antena indoor dan outdoor, itu adalah cocok ya, disesuaikan saja nanti dengan lokasinya.
Dan ini juga bisa diparalelkan dengan STB digital yang lain di port loop out seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan coba lihat ya tampilan menunya, fiturnya, dan seterusnya. Apa sih yang bedakannya dengan STB Matrix Apple merah yang sebelumnya. Namun perlu juga untuk diingat, ini merupakan satu-satunya atau STB pertama yang mengadopsi ada radio FM yang versi frekuensi analog di dalamnya. Jadi sudah integrated di satu perangkat. Untuk STB yang kita review ini sudah menggunakan firmware yang terbaru, yaitu versi 2.5.2. Dengan firmware ini kita dapat melakukan pengaturan pada UI. Untuk backgroundnya dapat diganti dengan cara di-download. Cocok digunakan untuk televisi tabung, LED, dan LCD, atau TV jenis apapun dengan input HDMI dan RCA. Sebelum kita mereview lebih jauh, berikut spesifikasi STB Matrix Apple HD merah radio FM. Secara spesifikasi sebenarnya STB ini sama persis dengan Matrix Apple HD merah, hanya berbeda di radio FM saja. Inovasi radio FM ditanamkan pada STB T2 adalah inovasi pertama di Indonesia. Belum ada STB T2 manapun yang memiliki fitur ini. Namun ini sepertinya inovasi yang kurang matang dari Matrix. Akan lebih baik lagi jika pada STB ini ditanamkan juga built-in speaker. Built-in speaker bukanlah inovasi baru. Dulunya pernah terdapat pada Matrix Boom, yaitu sebuah receiver parabola. Tentunya akan lebih lengkap lagi jika pada STB ini juga mendukung modul USB Bluetooth transmitter, sehingga STB ini bisa dihubungkan dengan perangkat audio yang memiliki penerima Bluetooth. Begitu juga pada sektor remote control. Sebaiknya ditambahkan fitur infrared learning function dan tombol scan radio, sehingga penggunaannya menjadi lebih praktis. Untuk sekarang ini jika pengguna ingin melakukan pencarian saluran radio, harus masuk ke menu terlebih dahulu, sangat tidak praktis sekali. Padahal added value atau nilai tambah dari STB ini adalah adanya fitur radio tersebut. Fitur inilah yang membedakan dengan Matrix Apple HD merah dan STB televisi digital lainnya. Agar harga jual tidak naik, port USB dapat dikurangkan. Cukup dengan menggunakan satu port USB saja, namun mendukung penggunaan USB hub. Fitur MICAS juga dapat dipertimbangkan untuk dibuang, berikut dengan fitur DVB-to-IP dan DLNA. Sebab fitur tersebut jarang atau mungkin saja tidak pernah digunakan oleh pengguna. Dengan begitu, STB ini tentu dapat menarik banyak minat orang dan laris di pasaran. Kemampuan dan kualitas tuner sama dengan versi sebelumnya. Semua MUX yang aktif di lokasi saya dapat di-lock dengan baik. Berikut pembacaan sinyal untuk ketiga MUX tersebut. Dan berikut ini perbandingannya dengan STB lain yang menggunakan chipset yang sama. Perlu diketahui pencarian frekuensi TV digital dan radio FM dipisah, yang terdapat pada pilihan menu yang berbeda. Radio FM pada STB ini adalah radio analog seperti saluran radio yang pada umumnya kita dengarkan. Untuk kualitas tuner radio kita belum bisa menilai, dikarenakan kita tidak mempunyai instrumen pembanding di kelas yang sama. Namun untuk stasiun radio dengan jarak kurang lebih 25 km dapat diterima dengan baik. Tampilan user interface sama persis dengan Matrix Apple DVB-to-IP dan Matrix Apple HD merah, eye-catching dan informatif, dilengkapi dengan informasi bar. EPG tersedia untuk channel yang mendukung, memudahkan untuk melihat susunan dan sinopsis tayangan yang akan ditonton. Untuk channel yang sering ditonton dapat dimasukkan ke dalam kelompok favorit, tersedia sebanyak 32 kelompok. Tidak itu saja, dengan alasan keamanan channel tersebut juga dapat untuk di-lock. Sedunia Indonesia yang dari Kabupaten Kendal yang luar biasa. Fitur record dan time shift, walaupun kedua fitur ini jarang digunakan atau mungkin saja tidak pernah sama sekali, tetap hadir di STB ini, memungkinkan pengguna untuk merekam dan mempost suatu tayangan tertentu. Nah, di saat menggunakan fitur record ini, pengguna dapat berpindah ke channel lain dengan MUX yang sama. Yang paling banyak diminati pengunjung tuh yang mana aja, Pak? Yang untuk ibu-ibu. Berikut tampilan menu Matrix Apple HD merah radio FM. Untuk pencarian saluran radio FM terdapat pada menu USB dan pilih FM. Terdapat 4 pilihan seperti berikut ini. Pada submenu FM setting kita dapat melakukan pengaturan untuk rentang band, antena gain, dan strength gate. Untuk pencarian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pencarian secara otomatis dan manual. FM Play berisikan daftar saluran radio yang berhasil di-lock hasil dari pencarian. Namanya dapat di-rename sesuai keinginan kita. Sama seperti pada radio kebanyakan, untuk frekuensi yang kurang tepat maka dapat digeser dengan menekan tombol merah pada remote control, lalu tekan tombol hijau. Silakan masukkan nilainya sesuai dengan range yang sudah ditentukan. Jika diperhatikan, tampilan menunya sama persis dengan Matrix Apple HD merah.
Selain radio FM, fitur penting seperti DVB-to-IP tetap masih ada. Dengan menggunakan fitur ini memungkinkan pengguna untuk menonton melalui smartphone menggunakan aplikasi MiCast. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada link yang terdapat di pojokan atas video ini. Fitur DLNA DMP dan DMR juga masih dipertahankan, memungkinkan pengguna untuk mengakses file dalam jaringan yang sama dan mentransfer video dari smartphone ke layar televisi. Untuk akses ke jaringan dapat menggunakan USB OV dongle dengan chipset MT ataupun RT, USB LAN Ethernet adapter, dan USB tethering menggunakan kabel data smartphone, namun tidak mendukung penggunaan USB modem. Aplikasi streaming dan non-streaming banyak, yang paling banyak dicari adalah YouTube. Menu search atau pencarian YouTube ini dapat digunakan. YouTube lancar dengan resolusi maksimal 720p HD. Pilihan yang sangat banyak ini membuat kita bingung untuk menentukan pilihan yang tepat. Nah, di video singkat ini kita akan mencoba membantu untuk memilih STB yang tepat, tidak over budget dan sesuai dengan kebutuhan. Menariknya juga ada aplikasi YouTube Musik, cocok sekali bagi yang suka mencari dan mendengarkan lagu peringkat terbaik, baik klasik maupun baru. WeTV dan TikTok, pengguna dapat login dengan menggunakan akun sendiri yang sudah terdaftar. Sebagai tambahan, STB ini mendukung penggunaan USB Hub, jadi jika dua port USB yang sudah tersedia masih dirasa kurang, maka dapat ditambahkan. Untuk koneksi dan akses sangat stabil. Posisi ventilasi yang didesain dengan baik, terdapat pada posisi bagian atas bawah, kiri kanan, dengan ruang box tidak terlalu kecil, menjadikan sirkulasi pembuangan udara panas dari dalam STB cukup lancar. Pada temperatur suhu ruangan 27,4 derajat Celcius, setelah dinyalakan selama 1 jam, temperatur STB ini terpantau di angka 40,9 derajat Celcius saja, tidak jauh berbeda dibandingkan dengan metrik Apple HD merah. Untuk daya listrik yang dibutuhkan setelah kita ukur, dalam keadaan menyala adalah 4,4 watt saja, dan 0 watt dalam kondisi standby. Kebutuhan daya terpakai yang sangat kecil sekali. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. STB ini selain sudah built-in radio FM, juga memiliki tuner yang sensitif dengan sudah tertanam fitur MiCast, dukungan DVB-to-IP, DLNA, dan dapat dijadikan sebagai perangkat streaming. Selain sudah mendukung USB OV dongle, juga mendukung USB LAN Ethernet adapter, dan USB tethering untuk koneksi ke jaringan internet. Garansi jelas, fitur berkelas dari brand Matrix. Sayang saja tidak mendukung fitur infrared learning function pada remote control. Dibanderol dengan harga Rp250.000, STB ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi STB TV digital dan satu-satunya mendukung radio FM. Baik, demikianlah video review ini. Semoga bermanfaat. Jika suka silahkan tekan tombol like, jika tidak silahkan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.